Sebut kemenangan Indonesia hanya hoki, pelatih Vietnam ini remehkan Indo di Pildun U17, tak mungkin lolos 32 besar sampai ke pujian legenda Malaysia Safi Salih ke Timnas U17 Indonesia. Kim Sang-sik, pelatih Timnas Vietnam, kembali menebar kontroversi. Dalam sesi wawancara usai laga Timnas Indonesia U17 kontra Honduras, Kim dengan enteng menyebut kalau kemenangan Indonesia itu tidak spesial sama sekali. Dia bilang, gol pertama hanya dari penalti, dan gol kedua karena kesalahan bek Honduras. Itu bukan bukti kualitas, itu keberuntungan. Komentar itu langsung jadi bahan omongan besar di jagat sepak bola Asia Tenggara. Karena nada yang dipakai Kim bukan sekadar analisis biasa, tapi lebih ke arah meremehkan. Dia bahkan menambahkan, jika saya yang melatih tim U17, saya yakin Vietnam bisa menembus babak 32 besar dengan permainan yang jauh lebih matang. Padahal, kalau kita flashback, Vietnam U17 bahkan gagal total di ajang Piala Asia U17 kemarin. Main tanpa arah, tersingkir di fase grup, dan jadi bahan olok-olokan warganet mereka sendiri. Tapi anehnya, Kim masih merasa negaranya punya sistem yang lebih kuat dari Indonesia. Dan di titik inilah, publik mulai muak. Banyak fans Indonesia yang ngerasa komentar itu bukan sekedar sombong, tapi juga bentuk iri terselubung. Soalnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bisa tampil di ajang sebesar Piala Dunia U17 dan bahkan mencetak kemenangan perdana yang bersejarah. Sementara Vietnam nonton dari rumah. Kim mungkin lupa kalau sepak bola bukan cuma soal teori dan data. Karena di lapangan, semangat dan mental kadang jauh lebih menentukan. Anak-anak asuh Nova Arianto bukan menang karena hoki, tapi karena mereka berani main terbuka dan percaya diri melawan tim-tim kuat. Itu yang sering gak dimiliki Vietnam dalam laga-laga penting. Dan kalau mau ngomong soal kualitas, justru permainan Indonesia semalam nunjukin keseimbangan antara taktik dan improvisasi. Evandra dingin banget waktu eksekusi penalti. Fadli Alberto punya insting yang tajam waktu memanfaatkan peluang kecil. Sementara lini belakang kita tampil disiplin meski Honduras terus menekan di 20 menit terakhir. Tapi lucunya, Kim justru nyerang dari sisi psikologis. Dia bilang, Indonesia terlalu emosional dalam bermain, tidak punya kendali permainan. Kalimat itu malah dipelintir netizen jadi bahan sindiran balik. Lebih baik emosional tapi menang, daripada tenang tapi tersingkir. Dan di tengah panasnya situasi ini, muncul sosok dari negeri seberang yang justru menyejukkan suasana. Ex-penyerang Timnas Malaysia, Safi Salih, muncul ganti memberi komentar menohok yang berbalik 180 derajat dari Kim. Safi menyebut Indonesia sebagai contoh terbaik perkembangan sepak bola ASEAN. Dalam wawancaranya di media Malaysia, Safi bilang begini, "Saya melihat ada kematangan di skuad U17 Indonesia. Mereka tidak sekadar bertanding, tapi juga menikmati permainan. Mentalitas mereka luar biasa untuk pemain seusia itu." Bahkan Safi sampai menyinggung Malaysia secara langsung. Malaysia bahkan gagal tampil di Piala Asia U17, sedangkan Indonesia bukan hanya lolos, tapi bisa main di Piala Dunia. Itu bukan keberuntungan, itu hasil dari sistem pembinaan yang mulai tertata. Komentar itu bikin geger di Malaysia, karena banyak yang merasa Safi sedang menampar Federasi FAM secara tidak langsung. Apalagi di saat publik Malaysia lagi muak dengan arah kebijakan federasi mereka. Mulai dari program pengembangan usia muda yang tidak jelas, sampai campur tangan politik dan finansial yang berantakan. Sementara di Indonesia, Nova Arianto dan timnya tetap tenang. Mereka tidak banyak tanggapi komentar Kim Sang-sik, karena fokusnya jelas, terus bermain bagus dan membawa nama bangsa sebaik mungkin. Nova cuma bilang singkat itu, "Kami bermain untuk membanggakan Indonesia, bukan untuk membalas komentar siapapun." Kalimat itu justru dapat banyak pujian,
karena menunjukkan kedewasaan seorang pelatih muda yang nggak mau terjebak perang kata. Dan justru dari situ, aura positif Indonesia makin kelihatan. Beda jauh dengan Vietnam yang malah terlihat seperti pihak yang iri dan panik. Fans-fans netral dari Thailand dan Filipina juga ikut komentar. Banyak yang bilang kalau sepak bola ASEAN sekarang udah mulai bergeser, di mana Indonesia jadi poros baru di level usia muda. Sementara Vietnam mulai kehilangan dominasi yang dulu mereka banggakan. Dan kalau bicara prestasi, sekarang faktanya cuma satu. Indonesia tampil di Piala Dunia U17, Vietnam tidak. Indonesia mencetak gol, menang dan dapat pujian dunia. Vietnam cuma komentar di pinggir lapangan. Jadi kalau Kim Sang-sik masih mau bilang kemenangan Indonesia hoki, ya silahkan. Karena semakin dia bicara, semakin banyak orang sadar siapa yang sebenarnya berkembang dan siapa yang cuma bicara besar. Dan seperti kata Safi Sali di akhir wawancaranya, selama Indonesia terus jaga arah pembinaan dan semangat juang itu, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan, ASEAN akan menyebut Indonesia sebagai kiblat sepak bola muda di kawasan. Kata-kata yang sederhana, tapi dalam banget. Sebuah pengakuan yang gak keluar dari iri, tapi dari respek. Dan itu yang bikin beda antara orang yang menghargai perkembangan dan orang yang cuma takut tersalib. Wah, gimana pendapat kalian, guys?